Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah kita tak henti-hentinya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberikan kita nikmat kesehatan. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan materi dari kami, yaitu perkembangan manajemen pribadi konselor. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurliani Firdaus Said E, yang kedua Nur Afni, yang ketiga Aisyah Putri. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pribadi. Self management adalah proses di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Keterampilan individu tersebut untuk memotivasi diri, mengelola semua unsur yang ada dalam diri, berusaha untuk memperoleh apa yang ingin dicapai, serta mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Ketika individu dapat mengolah semua unsur yang terdapat dalam dirinya, meliputi pikiran, perasaan, dan tingkah laku, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah memiliki self-management. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan self-management. Aspek-aspek yang dapat dikelompokkan ke dalam prosedur self-management menurut Yates 1985 adalah: yang pertama, manajemen by antecedent atau pengontrolan reaksi terhadap sebab-sebab atau pikiran dan perasaan yang memunculkan respon. Kemudian yang kedua yaitu manajemen by konsekuensi atau pengontrolan reaksi terhadap tujuan perilaku, pikiran, dan perasaan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu cognitive techniques atau pengubahan pikiran, perilaku, dan perasaan dirumuskan dalam cara mengenal, mengeliminasi, dan mengganti apa-apa yang terefleksi pada antesiden dan konsekuensi. Kemudian yang keempat yaitu affective techniques atau pengubahan emosi secara langsung. Selanjutnya yaitu tujuan self management. Yang pertama yaitu memberikan peran yang lebih aktif pada siswa dalam proses konseling. Yang kedua, keterampilan siswa dapat bertahan sampai di luar sesi konseling. Tiga, perubahan yang mantap dan menetap dengan arah prosedur yang tepat. Empat, menciptakan keterampilan belajar yang baru sesuai harapan. Lima, siswa dapat mempola perilaku, pikiran, dan perasaan yang diinginkan. Berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia dan perilakunya itu, self-management bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mengubah perilaku negatifnya dan mengembangkan perilaku positifnya dengan jalan mengamati diri sendiri, mencatat perilaku tertentu, pikiran, perasaan, dan tindakan, dan interaksi dengan peristiwa-peristiwa lingkungannya, menata kembali lingkungan sebagai isyarat atau antecedent atau respon tertentu, serta menghadirkan diri dan menentukan stimulus positif yang mengikuti respon yang diinginkan. Selanjutnya yaitu asumsi dasar yang melandasi self-management sebagai strategi perubahan dan perkembangan perilaku dalam konseling. Pertama yaitu pada dasarnya konseli memiliki kemampuan untuk mengamati, mencatat, dan menilai pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri. Kedua, pada dasarnya konseli memiliki kekuatan dan keterampilan yang dapat dikembangkan untuk menyeleksi faktor-faktor lingkungan. Tiga, pada dasarnya konseli memiliki kekuatan untuk memilih perilaku yang dapat menimbulkan rasa senang dan menjauhkan perilaku yang menimbulkan perasaan tidak senang. 4. Penyerahan tanggung jawab kepada konseli untuk mengubah atau mengembangkan perilaku
positifnya amat sesuai dengan kedirian konseling, karena konselilah yang paling tahu, paling bertanggung jawab, dan dengan demikian paling mungkin untuk mengubah dirinya. 5. Ikhtiar mengubah atau mengembangkan diri atas dasar inisiatif dan penemuan sendiri membuat perubahan itu bertahan lama. Tahap-tahap pengelolaan diri atau self-management. Menurut Scacchi, ada beberapa langkah dalam pengelolaan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap monitor diri atau self-monitoring. Observasi diri pada tahapan ini, konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatat dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan di fase cek atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konseling dalam mencatat tingkah laku adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Yang kedua, tahap evaluasi diri. Pada tahapan ini, konseling membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh konseling. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Bila program tersebut tidak berhasil, maka ditinjau kembali program tersebut. Apakah target tingkah laku yang diterapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi? Perlu yang ditargetkan tidak cocok atau penguatan yang diberikan tidak sesuai. Yang ketiga, tahapan pemberian penguatan, penghapusan atau hukum. Pada tahap ini, konseling mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, penghapusan, dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari konseling untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara kontinu. Yang keempat, target behavior. Dalam asesmen behavioral menunjukkan pada tingkah laku spesifik yang diamati, diidentifikasi, dan diukur dengan maksud selaku upaya pengubahan tingkah laku dalam kaitannya dengan lingkungan. Teknik konseling self-management. Teknik konseling self-management merupakan seperangkat aturan dan upaya untuk menjalankan aspek praktek bantuan profesional terhadap individu agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memecahkan setiap masalahnya dengan mengimplementasikan seperangkat prinsip atau prosedur yang meliputi pemantauan diri yang positif, perjanjian dengan diri sendiri, penguasaan terhadap rangsangan, dan merupakan keterkaitan antara teknik kognitif behavior serta efektif dengan susunan sistematis berdasarkan kaidah pendekatan kognitif behavior. Terapi digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses pembelajaran yang diharapkan secara aplikatif dapat digunakan pada layanan konseling individual maupun kelompok sesuai dengan bantuan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan manajemen pribadi konselor. Sekian dan terima kasih. Faiza Azam Tafatawakal Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.